الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وهدانا إلى صراط مستقيم ونهانا عن الشرك والإناث اللئيم ووعد من عمله في نار الجحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين ويا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan sampai saat ini senantiasa Allah akan mempercepat menurunkan hidayahnya serta ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mengajarkan dan mendidik kepada kita sekalian ila dzulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni kebenaran dinul Islam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tak henti-hentinya dalam kesempatan yang mulia ini sejenak mari kita bertekad, berupaya dan berusaha semaksimal mungkin dalam situasi dan kondisi apapun untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan kita berusaha untuk bisa menjauhi seluruh larangannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur pula hari ini kita bersama-sama berada pada awal tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersama-sama senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga tahun yang akan kita lalui nanti betul-betul dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, tidak ada lain kecuali wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap pribadi senantiasa selalu melihat apa yang telah kita lakukan di masa lalu untuk menghadapi masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah senantiasa melihat apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan ini. Para jemaah sekalian, ayat ini mendasari kepada kita di tahun baru ini hendaknya kita berintrospeksi diri, bermuhasabah, merenungkan diri kita. Satu tahun yang sudah kita lalui, mudah-mudahan kita bersama-sama telah menggoreskan sebuah sejarah yang indah dengan amaliyah ibadah yang kita kerjakan,
Dengan penuh harap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan tahun lalu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sebuah kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan kesalahan dan dosa masa lalu yang pernah kita lakukan jangan begitu saja kita lupakan, tetapi merupakan satu pelajaran yang berharga untuk menuju masa yang akan datang yang lebih baik. Para jemaah sekalian, orang cerdas, orang yang akan dibahagiakan oleh Allah, orang yang akan disukseskan oleh Allah tahun depan adalah orang yang mau belajar pada masa lalunya. Maka Allah perintahkan hendaknya kita semuanya ini selalu berintrospeksi diri, mawas diri terhadap apa yang telah kita kerjakan masa lalu. Mari kita timbang-timbang, mari kita bermuhasabah sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kira-kira tahun lalu kebaikan dan dosa kesalahan kita lebih berat mana? Yang tahu sesungguhnya adalah diri kita masing-masing. Ketika kita tidak mau tahu tentang masa lalu kita, fa insya Allah tahun yang akan datang tidak lebih jauh lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Untuk itu kalau kita ingin sukses, tahun depan kita akan menjadi catatan yang lebih baik lagi dalam kehidupan. Apalagi dalam kehidupan berspiritual. Aplikasi dalam nilai-nilai ajaran agama. Tidak ada lain kecuali kita menyadarkan diri kita saat ini. Kita bermuhasabah, berhitung-hitung. Jangan sampai tahun depan itu sama. Kenapa? Jikalau itu sama, maka kita termasuk orang yang rugi. Bagi seorang muslim tentu kita bercita-cita. Tahun depan harus lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui bersama. Untuk bisa lebih baik, tentu kita harus mempunyai catatan-catatan. Catatan itulah yang menjadi barometer keberhasilan kita di masa depan. Maka daripada itu para jemaah sekalian, jangan pernah kita melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan masa lalu. Karena sesungguhnya dosa itu semua tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak boleh melupakan kesalahan dosa masa lalu? Ketika seorang muslim menghayati dan memaknai atas dosa yang pernah kita lakukan, tidak ada lain kecuali kita akan kembali kepada Allah. Kita akan menangis di hadapan Allah dengan dosa yang kita lakukan. Tetapi jikalau kita lupakan begitu saja dosa-dosa kesalahan masa lalu, fa insya Allah kita tidak akan bisa menghadirkan ruh sinar yang ada dalam diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lentera spiritual dalam diri kita sesungguhnya adalah kecerdasan manakala kita sanggup melihat kesalahan, dosa-dosa masa lalu kita. Karena kita sadar dosa itu semua disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun kesalahan kita yang terlewatkan dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jemaah sekalian, ketika kita meyakini bahwa kita yakin adanya hari akhir, pasti kita akan yakini bahwa di sana ada yaumul hisab. Sebelum adanya yaumul hisab, semua amal perhitungan dari Allah akan diterimakan kembali kepada kita. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ashabul yamin. Itulah golongan yang insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada golongan yang akan mendapatkan catatan selama hidup dunia dengan tangan kirinya. Dan barangkali itulah yang harus kita rasakan, bahwa kita harus bersama-sama merasakan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jemaah sekalian, hari kita menyadari, kita muhasabah hari ini, dan yakinlah bahwa sesungguhnya kullu bani adamin khata'un. Seluruh Bani Adam, keturunan Nabi Adam ini adalah pernah berbuat dosa. Jangan sekali-kali kita ini menyombongkan diri bahwa saya tidak pernah berdosa. Jangan, sebaik apapun, sepandai apapun, sepintar apapun, percayalah bahwa kita ini tempatnya salah. Sebaik-baik hamba Allah di sisi Allah adalah orang yang berbuat dosa, tapi diri sadar berbuat dosa. Sejelek-jelek hamba Allah di hadapan Allah adalah orang yang berbuat dosa, tetapi dirinya tidak pernah menyadari kalau dirinya berbuat dosa. Itu adalah sejelek-jelek hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan kesalahan yang pernah kita lakukan, mari kita buat catatan terbaik kita.
untuk bersama-sama memperbaiki diri, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah catatan-catatan tidak keberhasilan kita untuk menghantarkan ritual kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya jernih dan sadar dengan dosa yang kita lakukan, justru kita akan merasakan indahnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita menangis di hadapan Allah. Kenapa? Rasa diri kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hidup ini merasa tidak pernah dosa, fa insya Allah salat yang kita kerjakan mungkin barangkali kalau bisa kita katakan hanya formalitas kita laksanakan. Selesai kita sholat, selesailah. Kenapa? Tidak ada getaran. Kenapa? Tidak pernah analisa dalam diri kita. Merasa diri kita tidak pernah berdosa. Untuk itu, para jamaah sekalian, mari kita hari ini membuat catatan. Apa kira-kira tahun yang lalu dosa yang pernah kita lakukan? Jangan sampai tidak bertemu dengan dosa-dosa itu. Kenapa? Ketika kita tidak pernah menemukan dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah ibadah kita mungkin hanya sekedar formalitas. Tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa diri kita tidak bermasalah. Yang kedua, para jemaah sekalian yang kita lakukan, jangan sekali-kali kita membanggakan diri atas prestasi, keberhasilan, bahkan ibadah yang kita lakukan di masa lalu. Kenapa, para jemaah sekalian? Karena sesungguhnya kita sadar bahwa amaliyah ibadah yang kita kerjakan sungguh tidak ada yang tahu apakah ibadah kita ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mari kita bersama-sama tanamkan dalam diri kita ibadah yang kita kerjakan sesungguhnya Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan hambaku untuk beribadah kepadaku kecuali hanya mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru ibadah yang kita kerjakan membawa dampak dalam diri kita merasa congkak dan sombong. Menilai kepada orang ibadah salah, merasa dirinya paling benar, padahal sesungguhnya belum tentu ibadah kita ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita senantiasa selalu diadu domba dengan amalia pemahaman dari masing-masing orang yang kadang-kadang justru menyudutkan kepada saudara-saudara kita dalam aplikasi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengkapling bahwa surga itu milik saya, milik kita. Tidak, surga milik Allah. Yang menentukan surga dan nerakanya hambanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, yang harus kita laksanakan di tahun baru ini adalah mari kita dalam konsep duniawi senantiasa melihat ke bawah. Jangan selalu dalam konsep kehidupan sosial selalu melihat ke atas. Kenapa? Ketika kita hidup ini selalu melihat ke atas, fa insya Allah kita akan terjerumus, hati kita menjadi hitam kelam dan bahkan ada penyakit yang membahayakan dalam kehidupan ini. Kenapa? Hati kita terjangkit rasa iri dan dengki. Itu adalah sebuah penyakit yang berbahaya dalam kehidupan ini. Kenapa? Orang seperti ini tidak pernah mereka itu merasa senang kalau saudara ini senang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa gelisah kalau orang lain merasa senang. Kenapa? Karena dirinya terhinggapi oleh penyakit iri dan dengki. Untuk itu dalam konsep duniawi mari kita bersama-sama melihat status sosial kita di bawah kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, insya Allah apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, fa insya Allah menjadi berkah. Insya Allah menghantarkan Allah ridho kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur atas nikmat Allah, fa insya Allah Allah akan senantiasa membahagiakan kita, akan menambah rizki itu kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita ini sombong, jikalau kita ini tidak bersyukur, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih.
Untuk itu konsep hidup kita, ketika kita ini mau bersyukur kepada Allah, pasti hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bersama-sama bisa berbagi tanda syukur kepada orang lain, yaitu kita selalu bisa berbagi dalam kehidupan ini, maka itulah kepuasan kita dalam hidup ini. Ketika hati kita merasa bahagia hari ini sudah bisa memberi sesuatu kepada orang lain, begitu indahnya kita berbagi ini. Dan Allah sangat mencintai bagi hambanya yang senantiasa selalu bisa membahagiakan dan bisa mentertawakan kepada saudara-saudaranya. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, untuk itu ada dalam sebuah Al-Quran Allah sampaikan, andai kata ada seorang hamba dipanggil oleh Allah, kemudian diberikan waktu untuk sesaat dihidupkan kembali. Ketika orang itu, hamba itu ditunjukkan berbagai amaliyah, pahala yang mereka lakukan selama hidup ini, maka yang akan dilakukan sesaat itu adalah bukan haji, bukan lagi sholat, tetapi yang akan dilakukan adalah fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang akan dilakukan adalah bisa berbagi hartanya untuk, yaitu membahagiakan kepada orang lain. Untuk itu para jemaah sekalian, aplikasi dari nilai-nilai keberhasilan spiritual kita adalah sesungguhnya bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Makanya konsepnya adalah mari dalam hidup ini senantiasa melihat ke bawah dalam kehidupan ini. Fa insyaallah kita tidak akan pernah lewatkan sedekah kapanpun, berapapun nilainya. Karena apa? Kita menyadari bahwa sesungguhnya amal ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, dalam konsep kita aplikasi dalam nilai-nilai spiritual agama ini, mari kita bersama-sama senantiasa berorientasi saudara-saudara kita yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara kita sanggup melaksanakan ibadah tengah malam? Kenapa saya tidak? Yang kita lihat barometer standar daripada nilai-nilai ibadah adalah kepada saudara-saudara kita yang nilai ibadahnya lebih tinggi. Sehingga apa? Akan menghantarkan kita untuk senantiasa selalu bisa meniru kepadanya. Insya Allah kualitas daripada nilai-nilai agama kita, kalau kita melihat kepada orang yang lebih baik daripada kita, Pak, insya Allah kita akan insya Allah bisa meniru kepadanya. Untuk itu para jemaah sekalian, di tahun baru ini kita berupaya dan berusaha mengintrospeksi diri 4 hal tadi. Mudah-mudahan dari 4 hal tadi, insya Allah ke depan kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada tahun yang telah kita lakukan. Demikianlah yang diharapkan dalam Islam. Setelah iman, Islam, pasti kita ingin berharap menjadi orang yang ihsan, selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini, baik sesama umat manusia, hablu minan nas wa hablu minallah. Kita insya Allah senantiasa selalu ingin yang terbaik, dan insya Allah itulah tandanya bahwa kita betul-betul insya Allah nanti kembali kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. ويا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sejenak malah kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berikan kemampuan lahir dan batin untuk bisa mempertahankan iman dan Islam kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nantinya menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا والأستاذنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.